Oke guys, ya baik lagi sama gue karena datang nggak bisa bohong ya. Oke, ya hari ini gue mau bahas saham auto ya, Astra Auto Parts ya. Ini bergerak di bidang on the deal mungkin ya. Coba kok Arto sih? Auto ya komponen otomotif ya. Iya, kalau lihat dari grafiknya sih sempat tinggi, jeblos, jeblos, titik lumayan dalam nih, dan lagi stagnan di sini ya. Oke, ya kita bahas yuk ekuitas. Jeroannya 2018 10 triliun, 2019 10,5 triliun ya. Kenapa gue selalu bahas ekuitas dulu ya guys? Gini loh guys, kita bahas ekuitas untuk tahu book value. Nah, book value ya. Book value itu rumusnya ekuitas dibagi jumlah pemegang saham nih. Rumus. Ya. Rumus book value. Ya ini. Rumus book value ya. Mana sih dia rumusnya? Ya, aset kurang hutang ya. Ini kan berarti ekuitas ya. Memang aset kurang hutang itu ekuitas dibagi total saham beredar gitu loh guys. Nah, makanya gue bilang kenapa ekuitas penting. Karena itu nanti mengukur saham lu nanti bakal naik apa turun. Ya karena book value diukur dari ekuitas. Logikanya kalau dia ekuitasnya naik, pasti saham lu naik, harga book value-nya bakal naik nih. Kalau dia turun bakal turun. Nah, itu makanya gue mempertanyakan gitu orang yang kemarin apa ya komen di video gue yang mana tuh, Demas, dia nggak merasa katanya masalah ekuitas minus gitu. Menurut dia itu katanya dari laba. Enggak lah, gimana? Orang rumus dasarnya book value aja diambil dari ekuitas. Logikanya lo ekuitas makin minus, book value lo makin minus. Jadi sekarang tanya gimana caranya saham lo makin naik. Nah kayak gitu guys, tolong. Jadi pahami guys, kenapa gue selalu lihat ekuitas dulu untuk mengukur perusahaan itu sehat atau enggak ya. Harus dari ekuitas, jangan dari laba. Laba tuh bisa nipu. Ya, laba itu dia bisa hasil jual aset. Serius guys. Ya, seolah-olah dibikin besar padahal dia baru hasil jual asetnya ini nih. Dia jual nih. Ekuitas termasuk aset ya. Ya, hasil jual ini terlihat besar, mancing investor, berani bayar harga, dinaikin PBV-nya, jadi gelombang, jadi bubble nanti pecah. Kalau pecah ya turun harganya. Itu terjadi udah di Unilever kayak begitu. Kayak gitu guys, hati-hati ya. 2020 ekuitasnya minus 2,72%. Ini minus nih. Ya pasti book value-nya turun. Ini kan book value nih dari 2196 ke 2136. Itu aja logiknya. Ya, itu sangat ilmu yang sangat dasar gitu loh guys ya. 2021 10,847 triliun, naik 5%. Jadi dari sini gue lihat ya, ini nggak terlalu impresif naiknya 3,65%, di bawah standar lah menurut gue. Nggak terlalu nggak wow malah. Ini ancur 2,72 dan ini mulai pulih angka 5 ya. Tapi ini juga nggak terlalu impresif ya. Jadi rata-rata naik hanya 2,11%. Jadi gue bisa bilang secara ekuitas ini memang naik tapi biasa aja. Ini naiknya akan lambat, gerakannya akan lambat. Ya guys, ini gue bilang dulu jujur ini akan lambat naiknya. Nah tapi itu masih naik lah. Ini mulai pulih lah. Kelihatan 5% ya. Dari ini pasti 2020 dia down banget nih ya. Kelihatan 2021 ini pasti dia mulai pulih. Ya, tapi geraknya pasti lambat. Nah, kelihatan dari ekuitasnya. Jumlah pemegang saham ada 4,8 miliar.
Maka book value yang lu dapat ya 2100 nih. Terus 2195 naik 3,65%, 2020 2136 turun, 2021 2251 ya. Dari angka ini kita bisa proyeksikan book value dia di 2022 ada lo kali aja rata-rata 2,11%. Maka gue dapat angka 2298 nih book value dia lagi meningkat, tapi bakal lambat sih ya. Oke. Jadi dari ekuitas kita dapat dan book value penaikannya lambat. Ya, oke, lambat. Not impressive ya, enggak impressive. Oke. Harga rata-rata saham waktu itu 1.500 nih. 1.100. Nah, ini waktu ekuitas minus makanya turun kan 976. Nah, itulah guys, makanya kan gue kemarin yang komen di Demas itu dia bilang nggak ngaruh katanya. Nggak ngaruh gimana? Nggak ngaruh gimana? Kalau ekuitas minus nggak ngaruh sama harga saham tuh gimana ceritanya? Sedangkan rumus untuk book value aja, lo ekuitas dibagi jumlah pemegang saham. Kalau ekuitas lo minus, book value lo turun. Book value turun otomatis harga saham lo lapangan turun. It's that. Kayak gitu. Itu simple logic gitu loh. Terus 2021 ekuitas naik, nah udah mulai naik harganya nih ya, 1198. Jadi bergembiranya buat lo, dia udah mulai pulih, tapi lambat ya. Jadi lo pulihnya mungkin nanti dia baru ke arah, ya dia akan ke arah sini. Performanya akan melewati dikit 2018 ya. Jadi waktu 2018 grafiknya gimana? Wait. 2018. Ya, dia mungkin nanti mungkin akan di sini-sini nanti nih ya. Ya. Ada potensi ke arah sini. Ya, tapi ini nanti tergantung PBV ya. Nih, ini 2018 nih. Nah, mungkin dia di dekat-dekat sini lah. Mulai ke arah situ, mau ke arah situ. Tapi lambat nih gerakannya mau ke arah situ nih nanti. Itu feeling. Lu jangan ngarep yang ke sini dulu nih, jangan. No, belum datanya belum nunjukin itu ya. Belum nunjukin itu dia bakal ke sini. No, jauh banget. Lu paling dari sini lah. Nah, di sini-sinilah nantilah. Ya, arahnya bakal ke arah situ. Ya, tapi progresnya mungkin lambat sih ke arah situ. Ini lagi naik. Terus PBV ya, sekarang gue melihat PBV-nya 0,71, 0,54, 0,46, cenderungan turun nih. Ini mulai dikit 0,53 ya, rata-rata 0,51. Gue bingung kenapa nih perusahaan dihargai nggak sampai 1 book value-nya ya. Berarti nggak populer gitu, gue kurang ngerti. Ada sentimen negatif berarti, sampai publik malas hargain 1. Umumnya biasa karena laba ya. Yang gue temuin ya, biasanya ROE-nya jelek, dividen yield-nya jelek, atau nggak bagi dividen sama sekali. Itu biasanya yang bikin dihargain 1. Ya. Nggak nyampe 1, di bawah 1. Itu yang gue temuin. Nanti kita lihat di laba deh. Kalau gue udah lihat laba, baru kelihatan kasusnya. Nah, harga proyeksi gue ya, prediksi gue 2022 tuh, dengan PBV 0,51 ya tadi rata-ratanya, maka gue dapat angka 1171. Nah, ini guys. Jadi kira-kira di 2022 dia akan goyang di harga segitu. Sekarang dia ada di, ya nggak beda jauh ya. Sekarang di PBV, ya nggak beda jauh lah. PBV-nya segitu, berarti masih 0,5 nih dihargainya nih. Nah, belum dekat book value. Dia book value-nya tuh sebenarnya gede guys ya. 2.200, tapi ini dihargain cuma sampai setengah sama masyarakat ya. Artinya ada sentimen negatif yang membuat ini malas. Publik juga malas harga 0,5. Kenapa? Kita lihat laba aja deh, baru nanti kejawab. Laba 2018 610 miliar, 2019 739 miliar, naik 21%. RO, nanti deh gue bahas ROE-nya. 2020 2,2, ini turun banget nih. 2,2 miliar, minus 99%, gila. Pantesan hancur. 2021 mulai pulih 611 miliar ya, naik lagi. Jadi
udah melampaui laba di 2018 tapi belum sebaik 2019 ya. Kita lihat ROE-nya. ROE-nya 5,99, 6,99, 0,02, 5,64. Oh, ROE-nya jelek guys. Ya, ya ROE-nya standar ya. Kalau standar aja minimum 10%. Standar. 11, 12, 13, 14 bisa dikategorikan bagus sampai 19 ya. 20 ke atas sampai 30 sampai 40, hampir 40 itu extraordinary ya. Kalau di atas itu 40%, apalagi 40 aja udah hampir gimmick sih sebenarnya, enggak. Tapi bisa kalau memang ada kasus very spesial ya, kayak sekarang harga batubara lagi naik, nah bisa tuh perusahaan batubara lah yang 40 wajar. Ya, tapi di normal-normal kalau batubara nggak mahal, nggak, biasanya perusahaan batubara nggak bisa sampai ROE 40%, nggak bisa. Nah ini kalau yang normalnya 10 lah, 10%, yang agak kategori bagus ya 11 ke atas sampai 20 gitu. Amazon aja ROE-nya 19% guys ya. Buat jadi bahan ukuran lo aja. Jadi ini ROE-nya nggak menarik guys ya perusahaan ini ya. ROE-nya, EPS-nya lu lihat sekitar angka segini. Peningkatan EPS per tahun segini. Nah di EPS ya gue mau lihat. Ya dia bagi 55, 42, 26, 2021 belum ada kabar. Rutin ya bagian dividen ya. Jadi dengan dividen yield 3,66 masih masuk hitungan gue. Tinggal masih masuk, ini yang agak kurang 2020 ya, wajar ya, dia jeblok banget waktu itu. DPR-nya 43% dan 27%, sedang lah, lumayan ya. Secara dividen yield mungkin lumayan pas lah ya, pas, nggak wow banget tapi pas 3,5% ini ya. 2021 lo pantau aja dia bagian lagi nggak ya. Kalau dia bagian lagi ya kemungkinan harganya akan naiknya, tapi gue bilang naiknya nggak cepet gitu ya, sedang gitu ya, sedang. DPR-nya ini, yang ini bagus sih DPR ya, 27 ini kurang DPR-nya menurut gue ya. Sekarang pernya gue ambil yang terbaru di angka berapa itu? 9,44 ya. Pernya sih bagus ya. Ya. Pernya bagus. Oke, jadi gue udah dapat kesimpulan nih di perusahaan ini. Ekuitas ya oke. Dia lagi bangkit nih, 5% lagi bangkit ya. Tapi itu belum bisa dikatakan wow banget sih. Cuma at least bangkit lah guys dari keterpurukan. Jadi ini bisa jadi kabar gembira buat lo, at least sahamnya pasti cenderung naik. Ya, yang bikin dia itunya nggak menarik ya, PBV-nya itu kecil karena ROE-nya ya. ROE-nya itu jelek, ROE-nya ya. Tapi dividen yield-nya sih bagus menurut gua, dividen yield-nya ya. Lumayan. Nah, jadi ini bisa pertimbangan buat lu ya. Selalu mau masuk apa enggak. Tapi at least ini enggak lagi downtrend ya, enggak lagi cenderung turun, tapi agak cenderung naik, tapi memang lambat aja ya, terserah. Jadi putusan di tangan lo sendiri nih ya. Jadi gue udah kasih tahu jeroannya kayak begini ya. Ini terbukti rutin sih bagian dividen, jadi ya masih ya worth it lah kalau lo mau hold, tapi lambat ya. Gue udah inget ya, karena ekuitasnya naik aja juga lambat. Ya, karena ada banyak perusahaan di luar sana yang bisa nawarin lo naik 10% per tahun, 12%, ada banyak. Ya, oke guys, sampai sini aja. Ya, ketemu lagi video gue berikutnya, karena data nggak bisa bohong.